ya. Saya 3 bersaudara, saya anak pertama, saya punya 2 adik, perempuan dan laki. Jadi mungkin lihat dari fotonya ya, adik saya tuh mungkin senyum, saya paling beda sendiri ya Pak Geter ya. Karena saya memang dari kecil tuh pemalu, pendiam ya. Kenapa? Karena saya ngalami hal-hal yang kurang menyenangkan di kehidupan kami, sedangkan adik saya mungkin lahirnya setelah ekonomi orang tua saya lebih bagus. Jadi saya mengalami banyak hal yang kurang menyenangkan mungkin ya. Kondisi miskin waktu itu, beli beras saja ibu saya sering ngutang ya, seperti itu. Tapi dengan semangat orang tua saya waktu itu pekerjaannya hanya seorang guide ya, dari tahun 60-an jadi guide. Jadi dari pengalaman guide bisa nabung sedikit-sedikit, akhirnya kebetulan kami waktu itu dari kakek, dari ibu dikasih tanah di pinggir kali ya. Kalau ada yang pernah ke Ubud, di sebelah Museum Ratnawarta Puri Lukisan itu ada di pinggir kali, Sungai Mumbul namanya. Jadi saya di situ saya di pondok ya. Jadi bangunan bambu ya, atap alang-alang seperti itu. Saya mengalami hal seperti itu dari kecil, sehingga saya jadinya rendah diri, minder, karena saudara saya kan rata-rata orang punya seperti itu. Tapi satu hal saya syukuri, karena saya diberikan lebih dari Tuhan. Jadi kalau saya setelah saya sekolah, jadi kalau saya dalam pelajaran itu selalu dapat juara, yaitu kelebihan saya. Walaupun saya miskin, tapi saya punya kelebihan, jadi semangat. Saya terus membara, apalagi saya sering diledek dari kecil ya, diejek, dari fisik juga saya kecil dulu, dari kondisi ekonomi, dan itu yang kalau orang lain mungkin kalau diejek itu ngedown ya, kalau saya tidak. Saya punya semangat dalam hati, sekarang saya boleh Anda ejek, suatu saat saya harus jadi orang sukses. Makanya itu yang membuat saya terus belajar dan belajar. Akhirnya saya SD, SMP itu kondisi ekonomi bapak saya mulai bagus ya, sampai ini foto saya waktu SMP ya. Setelah SMP orang tua saya mulai punya usaha, mulai awalnya dari penginapan kecil-kecilan, kemudian buka juga lukisan, jual lukisan, sampai pernah pameran ke Penang waktu itu ya. Seiring berjalannya waktu, semangat saya untuk belajar juga tambah bagus. Akhirnya setelah SMA saya diminta sama orang tua saya sekolah di Denpasar, karena dia tahu saya orangnya sangat pemalu, pendiam. Mungkin orang tua saya ingin saya berubah, jadi saya harus berpisah. SMA itu pisah dengan keluarga. Saya tinggal di Denpasar. Kebetulan waktu itu ekonomi dan usaha bapak saya juga makin bagus, punya travel bersama kakaknya. Jadi saya tinggal di Jalan Nusa Indah dekat SMA 3. Jadi saya sekolah SMA-nya di SMA 3. Lanjut ke slide-nya berikutnya. Ya, ini jadi saya ada foto ya, saya dapat sekolah bagus, favorit waktu itu, dan yang paling penting itu sangat disiplin. Saya senang sekolahnya itu sangat disiplin. Kemudian hidup sederhana ya, nggak boleh pakai sepeda motor ke sekolah, jadi saya jalan kaki sekolah waktu itu. Di samping akademis, kita juga dituntut untuk ikut ekstrakurikuler. Jadi mulai SMA saya mulai berani tampil, saya mulai sering menari, yang tadinya sama sekali tidak berani, saya pemalu. Kemudian akhirnya nilai saya bagus, saya dapat PMDK di Airlangga Surabaya, jadi bebas tes. Saya ambil jurusan farmasi waktu itu, jurusan yang saya tidak fashion, karena saya tahu pemilihnya sedikit, jadi saingannya sedikit, kemudian kalau lulus cepat dapat kerja. Pikirannya seperti itu dulu ya. Jadi bukan passion ya, saya bukan passion di sana, tapi saya tahu kalau saya lulus saya akan cepat dapat kerja, seperti itu. Walaupun sulit memang, dan memang banyak tantangan, terutama semester 4 saya rasakan sepertinya bukan passion, berat, dan risikonya kalau kita salah membuat sediaan obat bisa menyangkut nyawa manusia, risikonya berat. Tapi saya kalau sudah masuk di sana, saya harus keluar bawa ijazah seperti itu. Jadi walaupun mungkin tidak lulusan terbaik ya, tapi minimal saya masuklah 20 besar yang lulusan di awal, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah saya lulus, saya kira kan dulu langsung bisa kerja, tapi ternyata pas saya lulus itu ada peraturan pemerintah bahwa harus kita wajib kerja sarjana. Iya Pak. Jadi saya menunggu penempatan dulu, saya nggak boleh bekerja. Sebelumnya angkatan sebelumnya boleh, tapi begitu saya lulus
saya harus menunggu. Kalau mau di daerah timur, NTT, Papua itu cepat SK-nya keluar, tapi kalau mau pilihannya kota, saya pilih kebetulan Denpasar sama DKI agak lama. Hampir 1,5 tahun saya menunggu SK untuk penempatan, tapi tidak apa-apa, ketimbang saya harus di daerah timur, nanti harus mikir balik lagi, pindah lagi, akhirnya saya pilih Denpasar supaya saya, karena saya merasa sangat sebentar dengan orang tua kumpul, jadi kesempatan untuk menunggu SK itu saya pakai untuk kumpul dengan orang tua seperti itu, sambil membantu usaha bapak saya, jadi kasir di rumah makannya seperti itu. Nah, setelah itu tahun 2009 ya, pertama jadi staf di Kanwil Departemen Kesehatan Provinsi Bali waktu itu. Nah, karena memang waktu itu mungkin Pak Gatot tahu ya, kita gaji pegawai negeri 8 belum PNS itu kan campur itu hanya 80.000 ya Pak ya. Ya, dan saya punya keterampilan sebagai seorang apoteker ya. Jadi saya pulang kerja itu saya kerja lagi Pak. Jadi sore pulang kantor saya kerja lagi. Waktu itu saya kerja di Tabanan, enggak apa-apa kalau masih muda ya. Ya, waktu itu di apotek saya sebagai penanggung jawab, gajinya sudah 5 kali lipat gaji pegawai negeri waktu itu ya. Saya bersyukur sekali, dan selaku anak muda yang belum punya keluarga kan lumayan itu, hampir 500 gitu gaji saya, dibanding PNS hanya 80.000. Jadi sebenarnya untuk hidup itu sudah banyak lah bisa nabung. Ya, itu kan mimpi saya pertama, sudah nggak minta uang lagi sama orang tua, ya, sudah tercapai lah. Dan selanjutnya setelah 3 tahun ya saya kan mulai harus memikirkan masa depan saya, harus punya pasangan. Cuman masalahnya saat saya memutuskan untuk berkeluarga, saya ada masalah sedikit ya, karena suami saya tidak satu kasta ya. Kalau orang Bali kan waktu itu masih agak fanatik gitu ya. Ya. Jadi saya juga memutuskan menikah itu dengan risiko ya. Risiko pasti akan dimarahin orang tua. Akhirnya saya nekat juga. Jadi Januari malam tahun baru tahun 97 saya nekat ya, setelah saya kurang lebih menjalin hubungan 8 tahun dengan, kebetulan ini satu kampus ya, cuman jurusannya berbeda. Saya menikah dengan suami Anom Artike ya, kebetulan sebelahan kampus. Dulu saya farmasi, suami saya ambil ekonomi akuntansi seperti itu. Ya, yang namanya nggak disetujui keluarga kan ya, berapa bulan itu saya sama sekali tidak dihubungin. Jadi saya menikah itu sama sekali nggak apa ya. Dan setelah itu berapa bulan ya tidak ada ini, akhirnya saya dipanggil sama orang bapak saya. Ya, karena beliau kaget, benar kaget, saya tidak pernah tahu pacaran, tiba-tiba menikah begitu, kawin lari ya istilahnya. Ya itu resiko, saya harus ngambil resiko juga, berat juga Pak sebenarnya. Tapi untuk masa depan ya boleh buat seperti itu. Nah, setelah mulai saya ini setahun mulai mau punya anak, itu saya dipanggil, artinya saya udah dimaafkan ya sama orang tua, mulai lagi kita berhubungan bagus lah, dan saya melahirkan 2 anak ya, ada laki dan ada perempuan ya, sepasang. Saya bersyukur sekali, saya merasa selalu Tuhan itu memberkati begitu ya, walaupun tantangan saya banyak, masalah saya banyak, tapi saya selalu bersyukur dan saya tetap semangat menjalani hidup. Dan setelah hadirkan pekerjaan saya, suami saya juga bekerja waktu itu, sebelumnya di Jakarta, tapi setelah itu pindah ke Bali, kerja di bank. Tapi ketika saya jadi PNS, saya sempat sakit lama. Kemudian diperkirakan ada gejala jantung gitu. Jadi saya agak stres sedikit waktu itu, mikirkan bener nggak saya jantung. Akhirnya mah saya yang kronis itu kumat. 2 minggu saya nggak kerja. Akhirnya saat itu anak-anak harus mulai sekolah, nggak ada yang mengantar. Akhirnya suami saya mengambil keputusan untuk berhenti bekerja. Tapi saya tetap bekerja sebagai ASN dan kerja di apotek untuk tambahan seperti itu. Nah, cukup lama saya nyaman ya. Kemudian selama saya menikah, itu saya belum punya rumah, jadi saya sempat tinggal di rumah ipar selama 3 tahun. Kemudian setelah itu saya
balik dipanggil orang tua, disuruh menempati rumah kosong, kebetulan rumah orang tua saya di Denpasar, untuk menempati rumah di Denpasar sampai sekarang. Jadi sampai sekarang pun saya belum punya rumah pribadi ya Mbak Ketut ya. Jadi salah satu alasan saya kenapa saya nanti ikut Tokusian itu lewat Tokusian itu ada solusi buat saya untuk mencapai mimpi saya seperti itu. Jadi karena itu suami saya berhenti sementara biar ngurus anak, kemudian karena terus terang kami itu waktu itu tidak terlalu berpikir uang, tapi yang berpikir keluarga. Juga kita bekerja untuk anak, daripada anak nggak ada yang ngurus gitu. Jadi suami saya mengambil keputusan, sebenarnya berat juga kalau laki-laki nggak bekerja Pak. Saya tahu secara mental mungkin tidak siap ya, tapi mau bagaimana lagi kalau ASN saya tinggalkan kan berat juga. Akhirnya setelah itu saya cukup nyaman dengan gaji ya pas-pasan gitu, walaupun bisa nabung-nabung sedikit gitu ya Pak Ketut ya, tapi untuk pingin punya rumah itu kan nggak mungkin ya. Kita sudah berusaha nabung, sudah juga terjangkau, karena harga tanah terus naik, walaupun kita terus sempat menabung juga ya. Nah, ada suatu ketika saya Pak, saya ditelepon teman saya, sahabat saya yang mengajak saya dulu memilih farmasi Airlangga. Teman saya itu sudah sukses di Surabaya, sudah punya bank, sudah punya apotik, dan banyak punya aset. Kemudian saya tanya, Cok, kamu hebat ya jadi PNS, dapat tugas ke sini gratis, hampir seluruh Indonesia kamu tahu. Iya, saya bersyukur. Tapi kamu sudah punya rumah, gitu yang saya banget. Belum gitu kan. Akhirnya mulai itu saya memikir, ya kenapa ya saya nggak pernah mikirin untuk hal yang seperti itu ya. Padahal dulu ya saat saya muda itu kesempatan banyak Pak Ketut. Waktu saya masih muda gaji saya banyak, tapi pikiran saya nggak ada ke sana. Karena saya nyaman, sudah dikasih rumah tempat tinggal tuh merasa nyaman seperti itu. Tapi setelah anak-anak mulai besar, butuh ini juga tempat tinggal, butuh penghasilan lebih, dan saya baru mikir gitu loh. Akhirnya saya mulai cari peluang, tapi semua peluang yang disodorkan saya selalu modalnya besar dan saya nggak punya pengalaman. Sehingga suatu ketika saya ditelepon sama Bu Dayu, Bu Dokter Dayu ini beliau adalah kepala bidang saya dulu di kantor ya, bidang Kesmas namanya. Ucok, beliau waktu itu sudah pensiun Mbak Tut, tapi sebelum pensiun beliau nggak pernah cerita, padahal sebelumnya anaknya sudah menjalankan Tokusian itu setahun sebelumnya. Tapi setelah beliau pensiun, beliau telepon saya, terus giniin, Bu Cok, suaminya kan banyak waktu ya, bisa nggak saya sharing bisnis ini bagus loh untuk ke depan, seperti itu. Akhirnya saya tanya suami, oke lah, itu akhirnya Bu Dokter datang ke rumah presentasi dengan Bu anaknya ya Bu Dayu juga. Waktu itu datang dengan mobil jazz Pak gitu ya. Benar, saya pertama itu, jadi nanti saya cerita bahwa mobil jazz putih ya, sama iPad gitu. Saya orangnya kan gaptek waktu itu, nggak ngerti, dan saya masih pakai HP jadul, Nokia jadul itu ya. Kemudian, Bu Dayu ini bisnis apa? Teknologi. Aduh, teknologi saya ini gaptek, Bu Dokter salah sasaran, saya bilang gitu. Enggak, Bu Cok, mana lebih gaptek, Bu Cok apa saya? Gitu. Kan saya tahu Ibu Kabin saya lebih gaptek lagi, Pak. Tapi ya, saya juga gaptek, saya bergabung gitu. Gampang aja nanti, yang penting mau belajar. Oh ya kalau gitu mau saya dengarkan. Akhirnya saya dengarkan dengan suami. Ya, terus saya tertarik awalnya teknologi. Saya lihat video email karena kebetulan saat itu saya punya pengalaman ya. Saya minta dikirim video dari Kementerian Kesehatan. Waktu itu kami ada program untuk keluarga sadar gizi ya. Saya lupa tadi, selama saya di PNS saya sudah menjabat waktu itu 10 tahun. Dari 2002 saya sudah menjabat di eselon 4 ya, jadi saya sempat diputar-putar juga. Nah waktu itu saya sempat jadi kepala seksi gizi yang menangani tentang gizi ya. Saya sering ke lapangan itu melihat balita-balita kurang gizi, jadi terenyuh perasaan saya melihat kondisi ekonominya orang-orang yang kurang gizi itu. Tapi apa boleh buat, saya nggak bisa bantu. Nah salah satu itu alasan saya juga kenapa saya ikut Tokusian, nanti saya cerita ya gitu. Ya kita punya program Kadarsi Keluarga Sadar Gizi, ada video-video yang harus kita tayang di televisi waktu itu. Saya minta dari pusat, mohon bisa dikirim nggak videonya supaya kami bisa tayang di televisi. Saya punya anggaran untuk promosi. Tapi jawaban pusat, oh nggak bisa video dikirim ke email, Bu Cok. Oh gitu ya Pak? Iya, karena saya kan biasanya kalau apa-apa saya suruh staf saya kirim ke email, staf saya nggak punya email Pak. Oh, enggak bisa ya Pak, enggak. Nah begitu Bu Dayu cerita pakai iPad memperlihatkan video email, saya kok jadi, oh ternyata
ternyata aplikasi ini bisa untuk kirim video ke email, bisa. Terus ada template-nya. Nah, mulai saat itu saya, kayaknya bagus ini aplikasi. Kemudian ada profit sharing gitu ketemu budaya kan. Apalagi ada profit sharing, teknologinya saya udah tertarik. Terus ada video conference. Saya langsung otak saya berpikir kalau video conference ke depan pasti di kantor-kantor itu akan sangat dipakai gitu. Kan lebih efisien, efektif seperti itu. Waktu itu tidak berpikir panjang, saya cuma ada 3 pertanyaan waktu itu. Saya tanya satu, pertama, Bu Dokter, ini ada expired nggak waktu itu? Nah, Bu Cok, ini sekali seumur hidup. Terus yang kedua, saya tanya, sudah banyak nggak orang di Bali bergabung? Belum. Waktu itu Bu Dayu kan bilang baru 1000-an. Terus di kantor saya belum ada. Terus yang ketiga lagi, saya bilang, saya lupa waktu itu. Ya, kalau di kantor sudah ada yang bergabung gitu. Belum, Bu Cok. Makanya saya kasih tahu Bu Cok dulu. Nanti kalau Bu Cok misalnya nggak tertarik, saya akan kasih tahu teman-teman yang lain. Nah, waktu itu kan saya ditayang tadi seperti yang di Pak Dewo presentasi, pemilihan waktu adalah segalanya. Saya pikir saya sudah mulai tertarik. Kalau saya nggak bergabung hari ini, saya pikir besok Bu Dayu pasti akan prospek teman saya yang lain di kantor gitu lah. Saya putuskan waktu itu, ya sudah Bu Dayu, kalau itu saya duluan ya Bu Dayu, saya bilang gitu. Cuma saya nggak masalah, nanti ada yang ngajarin, ada nanti mentor-mentor. Seperti itu. Akhirnya saya waktu itu langsung bergabung di tempat. Ya kebetulan juga saya ada tabungan sedikit, sebenarnya uang yang saya pakai itu hasil dari pinjaman BPD Pak ya. Saya dulu sebelum kena Top Fusion ini saya pernah pinjam uang 100 juta, saya beliin mobil untuk saya sewakan gitu lah. Tapi setelah lumayan 3 tahun saya sudah bisa balikin, maunya untuk kembaliin ke BPD seperti itu. Tapi sama bendahara nggak dikasih, udah pakai aja dulu, siapa tahu ada peluang seperti itu. Akhirnya uang itu saya pakai Pak. Nah, saya pakai, terus saya kemudian besoknya saya disuruh, ini Bu Cok kalau pingin lengkap lagi besok itu ada Pak Marcel, mentor saya yang dari Surabaya. Bu Cok bisa saya semangat sekali, boleh ikut Bu Dayu? Boleh. Terus gimana kalau ikut? Ya tinggal beli tiket, waktu itu cuma 30.000. Saya langsung ambil tiket 2 untuk dengan suami. Nah, sebenarnya waktu saya join, tempat saya ini sama suami, jangan langsung dulu join, nanti aja pikir dulu. Tapi saya nggak mau. Nggak, saya kalau takutnya kalau saya mikir-mikir lagi nggak jadi. Kayak gitu kan ya. Jadi lewat lagi peluangnya seperti itu. Nah, akhirnya besoknya saya datang sama suami, dengerin Pak Marcel ya. Jadi tambah positif saya dapat Pak Marcel, saya kaget, anak muda kok luar biasa bisa ngomong seperti ini. Selama ini saya itu kan banyak saya setiap pertemuan di kantor, saya sering ikut pertemuan nasional. Belum ada saya lihat narasumber seperti caranya Pak Marcel menyampaikan sesuatu. Saya lihat, anak muda ini luar biasa. Terus saya tanya Bu Dayu, kok hebat sekali anak muda ini? Iya Bu Cok, karena dia sudah banyak baca buku. Berarti kalau ini harus baca buku ya? Iya, nanti bukunya banyak, nanti saya akan kasih referensi. Kebetulan saya hobi memang baca buku ya, jadi cepat nyambung seperti itu. Nah setelah itu saya langsung ambil tiket Pak, kan biasanya 2 minggunya ada pertemuan, saya langsung ambil tiket 10 Pak setelah itu. Pikir saya, kalau ngundang 10 orang gampang, saya di kantor 200 orang, cuma 10 orang kan gampang. Ya, akhirnya saya ambil tiket 10 tiket, tapi sampai di rumah saya langsung buat daftar nama ya Pak, sama suami, semangat sekali. Kemudian apa yang terjadi Pak? Besoknya saya dapat berita ibu saya masuk rumah sakit kena demam berdarah, dan waktu itu bapak saya kena stroke ya. Sebelumnya saya tadi lupa cerita, waktu anak saya kedua lahir bapak saya stroke, jadi tidak ada yang istilahnya melayani bapak saya ya. Akhirnya saya yang ajak tinggal selama ibu saya di rumah sakit. Jadi tiket yang saya beli itu ya jadi nggak sempat saya distribusikan ke teman-teman. Ya, tapi saya nggak berpikir itu, yang penting orang tua saya selamat dulu ya. Saya melayani orang tua saya. Kemudian seminggu setelahnya mulai sembuh, orang tua saya balik ke Ubud, terus saya dapat tugas ke Jakarta. Jadi sama sekali saya belum sempat istilahnya ngundang teman, belum sempat. Ya 2 minggu akhirnya sudah habis. Akhirnya gini, ketimbang tiket nggak dipakai, akhirnya saya ajak anak-anak saya sama kakak saya waktu itu. Kemudian justru yang melihat peluang ini anak saya yang laki-laki. Setelah saya ingat siapa ya, yang pesulap itu dulu, ini pembicaranya. Akhirnya, Bu ini bagus Bu, pokoknya Ibu harus jalankan ini, seperti itu. Jadi saya tambah semangat lagi, karena anak saya ngerti teknologi ya. Kemudian setelah itu malah gini Pak, dia bilang, Ibu masih punya uang, emangnya kenapa nak? Kalau boleh, Bayu ingin punya ID sendiri, seperti itu. Oh gitu ya, ada sih.
ketimbang ibu kasih warisan, mending ibu kasih Bayu satu ID. Anak saya bilang gitu. Oh boleh nak, malah saya seneng lagi kan itu. Nah habis itu waktu itu benar saya ngambil keputusan karena besoknya itu ada teman saya yang digabungkan sama Bu Dokter, ada 3 di bawah saya di kiri. Saya mikir gini, oh untuk dapat bonusnya tinggal 1 orang di kanan. Saya mau posting anak saya sama Bu Dayu, jangan, harus taruh di kiri dulu. Akhirnya saya prospek siapa ya, biar saya dapat pairing, biar qualified ya. Akhirnya saya telepon adik saya yang laki, yang tadi yang paling kecil. Makanya kalau kenapa ya kita disuruh kalau ngajak teman kita keras ya saudara, dengan telepon aja dia langsung mau bergabung Pak, seperti itu. Jadi saya nggak banyak ngomong, saya bilang ini ada peluang bagus, gimana? Ya sudah ikut join seperti itu. Jadi adik saya dulu posting, baru anak saya. Langsung saya dapat pairing 3 menit. Nah itu yang membuat saya, benar berarti ini seperti presentasinya. Jadi itu yang buat saya, ini ternyata benar ini. Lebih yakin untuk sebelum prospek teman, kalau kita nggak yakin kan nggak bagus Pak ya. Itu buat saya yakin benar, nanti kan ada 72 hours ya. Karena begitu saya memutuskan aktif, saya dapat orang, walaupun itu saudara kan nggak apa-apa Pak. Yang penting saya ngerasain bonus 3 menitnya gitu loh. Nah itu yang membuat saya semangat Pak. Nah setelah itu saya prospek teman, ada yang bergabung, tapi ada yang tidak. Karena dari awal saya kan nggak tahu cara prospectingnya. Pokoknya saya telepon teman, tapi saya itu nggak ngerti ini bisnis apa, langsung bilang Talk Fusion ya. Setelah itu mereka mungkin cari di Google ya. Begitu saya telepon lagi nggak diangkat Pak. Ya itu pengalaman saya banyak lah seperti itu. Tapi tidak apa-apa, saya banyak teman. Akhirnya saya prospek yang lain, akhirnya ada yang join. Nah setelah teman saya ada join di kantor, suami saya mau ikut join lagi. Jadi sudah suami saya bergabung lagi 4. Kemudian ibu saya bergabung lagi 5 Pak. Seperti itu. Jadi saya terus, tapi apa yang terjadi setelah itu Pak, saya ikut kayak hero sekarang. Waktu itu tahun 2013 saya ketemu Bob Rena di Surabaya, kebetulan tepatnya di kampus kami, di kampus C UNER ya. Jadi saya teman anak-anak saya ke sana, semakin semangat saya bulan September itu ya. Pulang dari itu sama semangat lagi, sama banyak prospek saya. Nah tiba-tiba saya cerita lah, waktu saya monitoring ke kabupaten, saya cerita dengan teman-teman satu mobil. Nah disitulah saya diketawain sama kepala bidang saya yang baru, diketawain dengan teman-teman, aduh siapa sih yang bisa cuci otaknya Bucok nih, kan Bucok nih orangnya idealis, kok tiba-tiba mau ikut bisnis yang nggak karuan gitu. Saya kan bilang waktu itu, ini bisnis bisa beli Ferrari seperti itu. Saya diketawain Pak. Coba lihat ya, digituin saya sama kepala bidang. Coba lihat, terus saya, lihat coba Bucok nanti ya, mobil apa yang dia bawa. Nah saya digitukan Pak. Langsung saya dalam hati, ya, aduh. Tapi saya waktu itu jawabnya ketawa dan senyum aja. Ya nanti buktikan Pak, saya bilang gitu. Tapi dalam hati itu saya berjanji, pokoknya saya harus bisa dapat itu mobil. Saya begitu dalam hati saya Pak. Itu yang membuat saya semangat terus. Prospek. Tapi apa yang terjadi akhirnya bulan November, orang tua saya masuk rumah sakit selama 2 minggu, dan itu bapak saya, dan sangat mendadak, saya nggak siap ya Pak. Kemudian saya berdoa, Tuhan kalau Tuhan mau ambil bapak saya, jangan hari ini, mohon jangan hari, kasih saya waktu untuk saya bisa melayani. Akhirnya benar 3 hari sudah nggak sadar, masuk ICU, akhirnya beliau sadar. Saya sangat bersyukur. Jadi selama 2 minggu itu saya setiap hari ke rumah sakit untuk melayani beliau. Tapi akhirnya di minggu ketiga kalau nggak salah itu beliau diambil Tuhan ya, untuk selama-lamanya. Dan itu yang membuat saya benar-benar ya, saya selama ini kan paling dekat dengan Bapak ya. Saya merasa terpukul. Saya merasa belum ada waktu banyak buat ketemu, buat menghibur, buat membuat beliau senang. Belum banyak waktu. Akhirnya saya mulai saat itu saya berjanji dalam diri saya sendiri, saya harus benar-benar kerjakan Talk Fusion. Saya masih punya ibu, saya nggak mau ibu saya cepat dipanggil juga sama Tuhan. Itu yang menyebabkan saya semangat terus Pak. Berapa orang yang sudah nolak saya tidak masalah Pak. Yang penting mereka tahu saya ikut Talk Fusion seperti itu. Akhirnya saya sempat, setelah meninggal bapak saya itu berapa bulan, itu saya tidak aktif sama sekali ya untuk ini Pak, mengembalikan perasaan saya hampir berapa bulan itu. Setelah itu saya semangat lagi, ada teman bergabung lagi, cuman satu tidak banyak. Akhirnya saya ada satu pertemuan yang saya dengar dari Pak Marcel 90 hari itu ya.
kekuatan 90 hari. Akhirnya saya mengambil keputusan saya harus cuti ini 3 bulan. Benar Pak, di Januari 2015 saya ambil cuti besar yang tadinya sama sekali nggak dikasih, tapi saya sampai menghadap ke BKD supaya saya dikasih. Alasan saya untuk berobat gitu, supaya dikasih pokoknya gimana caranya biar saya dapat cuti besar 3 bulan. Jadi saya fokus Pak. Jadi karena kalau kita jalankan ini harus benar-benar fokus supaya pikir nggak kemana-mana seperti itu. Walaupun saya dipanggil sekali-sekali nggak apa-apa, yang penting saya dikasih cuti. Karena siang-siang tuh saya ingin kumpul dengan Pak Gusti di pertemuan, di home meeting seperti itu, supaya pikirannya supaya ke sana seperti itu. Akhirnya benar Pak, mulai Februari mulai ada yang bergabung itu. Terus terang saya banyak dibantu Pak Gusti Astawa. Karena beliau tahu saya sampai ambil cuti berarti orangnya serius gitu ya. Nah, akhirnya 1 tahun kemudian ya, tidak 1 tahun ya, akhir Hero, sebelum Hero itu saya sudah punya banyak tim, bahkan ada yang diamond Mbak di tim saya, tapi posisi saya masih silver. Nah, tapi waktu saya cuti bulan Maret itu saya dimutasi gara-gara cuti besar itu mungkin ya, saya sempat dimutasi, kemudian dilantik. Agak cerita mundur ini. Nah, waktu itu saya berpikir, saya sudah baca buku The Secret, pokoknya besok di pelantikan saya harus cari daftar nama baru. Saya duduk di 3 tempat, saya ngobrol ya tentang Talk Fusion. Akhirnya ada yang satu klik, Pak. Padahal saya nggak kenal namanya Bu Gung Ari. Bu Gung Ari itu akhirnya semangat ingin tahu, ya saya tiktokan dengan Bu dokter, Bu Kabit saya. Akhirnya ketemu juga dengan Bu dokter, 3 kali presentasi, kemudian lihat mobilnya Bu Dayoga waktu bawa SLK, beliau join. Jadi jaring saya sudah berkembang, kemudian dapat orang baru 1 orang yang di jaring saya yang kosong ya. Akhirnya waktu itu Hero, benar-benar waktu itu Hero saya masih peringkat mau Hero, jadi saya bantu itu. Akhirnya karena waktu itu kenapa saya One Star, saya pingin naik, katanya yang boleh naik panggung itu One Star gitu, saya kejar One Star Pak ya. Ya akhirnya One Star juga saya sebelum Hero. Akhirnya setelah itu saya mengambil keputusan saya naik ke panggung, pokoknya tahun depan saya harus ada di panggung itu. Jadi benar setelah Hero itu saya bekerja keras dengan Pak Gusti, saya sempat diajak ke Lombok mengembangkan jaringan, kalau nggak salah itu 2 minggu ya saya Tristar, kemudian 1 bulannya Diamond, kemudian Diamondnya malam Minggu, besok Seninnya udah double Diamond. Itu adalah mukjizat yang sangat luar biasa buat saya, kalau nggak Tuhan yang kasih gitu ya. Akhirnya setahun itu ya saya fokus, saya dari modal 30 jutaan itu bisa 20 kali lipat setelah saya fokus tahun itu. Jadi selama 3 tahun saya ngikutin Talk Fusion, saya bisa 20 kali lipat. Kemudian yang paling membuat saya sangat senang dan bahagia, selama saya jadi PNS saya belum pernah keluar negeri Pak, belum pernah, jangankan keluar negeri, ke Singapura aja belum pernah Pak, sayang duitnya Pak ya. Tapi di sini saya dapat itu Pak, Dream Gateway ke Hawaii, itu perjalanan 10 hari di hotel mewah berbintang, cepat pulangnya di Korea, ke Honolulu juga ya. Bagi saya itu momen yang sangat luar biasa Pak, benar-benar ya. Dan saya belum pernah loh Pak beli tas itu bermerek, nggak pernah. Selama PNS itu paling mahal tas saya 300.000. Tapi di sana Pak saya borong tas ada 5 itu merek Coach ya. Karena kebetulan waktu itu memang waktu itu benar-benar Tuhan itu kasih benar-benar banyak keajaiban. Saya peringkat saya triple diamond Pak. Triple diamond saya nggak kerja loh, tapi inilah kekuatan jaringan, kekuatan tim ya. Jadi sana hampir diamond elite kurang 1 orang Pak. Itu saya dapat hampir 6.000 US ya selama saya liburan itu. Ya makanya akhirnya saya Pak, udah belanja aja gitu. Pikir saya udah selama 3 tahun ini saya memendam rasa sakit, sekarang saya harus obati dengan pokoknya foya-foya di sana, tapi tidak semua dihabiskan Pak ya. Ya adalah saving masih banyak begitu. Nah terus Pak Dadi kan bilang, Bu Cho jangan dihabisin bonusnya, nanti buat invest lagi ke ini Talk Fusion gitu, bisa targetnya beli mobil seperti itu. Akhirnya sebelum Hero 2016 saya ngambil keputusan untuk beli mobil Pak dari bonus saya. Untuk apa Pak? Tadi itu saya kan sempat dibuat sakit hati sama kabit saya Pak. Jadi saya lampiaskan itu dengan beli mobil.
bonus ya, seperti itu. Ya, untuk apa ya? Bayar kaum. Ya. Jadi saya bawa mobil ini setelah Hero itu masih ada top push-nya, saya bawa ke kantor, Pak. Biar teman-teman tahu. Ya, setelah itu mereka nggak berani ngomong apa lagi. Sampai sekarang itu mereka nggak, malah malu. Mau join pun mungkin malu mereka mau join sama saya. Dan saya juga sudah nggak prospek lagi ya, sudah mending yang lain saja seperti itu. Nah itu apa ya? Bagi saya itu sangat luar biasa. Saya ada banyak perubahan hidup saya. Kemudian kenapa saya terus semangat, Pak? Tadi saya bilang sampai hari ini saya masih tinggal di rumah orang tua saya, Pak, dan saya belum bisa membantu banyak untuk orang tua saya, hanya untuk diri sendiri aja masih kurang ya, Pak. Makanya saya lihat lewat Tokusen ini adalah solusi buat saya untuk capai mimpi saya. Mimpi saya saat saya pingin punya rumah pribadi ya, tidak terlalu besar tapi cukup mewah ya. Saya pingin semua alat-alatnya serba lux ya. Terus kemudian ibu saya masih ada kemarin beberapa minggu yang lalu beliau sempat sakit. Kemudian sama dokter sempat dibilang dicurigai CA ya Pak, CA ginjal. Terus saya sedih sekali Pak. Saya terus berdoa, ini kan baru kecurigaan, mudah-mudahan tidak. Tapi saya praktekkan di sekret, tidak. Pokoknya ibu saya sembuh. Akhirnya setelah di CT scan ya, ternyata bersih Pak. Aduh saya mulai agak lega, tapi setelah ini saya harus sering-sering ketemu ibu saya, bila perlu saya harus lebih cepat pensiun supaya waktu saya untuk ketemu dengan ibu saya itu lebih banyak. Itu yang saya mau capai seperti itu. Dalam waktu dekat ini mudah-mudahan tidak sampai setahun saya sudah pensiun Pak. Walaupun saya waktu pensiun saya 4 tahun, saya mau 2021 ini saya mau benar-benar kerja keras Pak. Semoga Tuhan memberkati. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap semangat Pak. Semangat Bu. Maaf kalau ada kurang berkenan ya Pak. Mohon maaf saya waktunya mungkin terlalu panjang ya. Dikasih waktu 20 ini melewati 20 menit. Ya. Terima kasih Bu Cok, sungguh sharing yang sangat menginspirasi. Semoga apa yang Bu sharingkan bisa diambil hikmahnya. Oke Bu Cok, terima kasih. Saya tutup kembali kameranya. Malam, sampai jumpa. Malam Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, itulah sharing yang sudah dibagikan oleh speaker kita. Bapak Ibu, pegang tangan pengundang Bapak Ibu, tanyakan bagaimana caranya join di sesi. Bapak Ibu diajak untuk menjadi perintis-perintisnya. Sekaranglah waktunya Pak Ibu. Bapak Ibu bisa nanti minta link kepada pengundang Pak Ibu untuk tanyakan hal-hal yang masih kurang jelas. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu sudah luangkan untuk bersama kami